Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan di kesempatan ini kami rindu kembali merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program ini. Biar melalui firman-Mu, melalui ayat-ayat emas yang akan mereka renungkan malam hari ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka dihiburkan, mereka diterangi, mereka menemukan jalan keluar atas segala masalah dan tantangan kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, dan urapi firman-Mu. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati mereka, bukakan hati dan pikiran mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Apakah saudara merindukan mujizat di dalam kehidupan saudara? Allah yang kita sembah adalah Allah yang melakukan mujizat dulu, sekarang, sampai selamanya. Mujizat masih ada sampai saat ini, bahkan sampai selamanya Tuhan akan terus melakukan mujizat. Dan saya percaya setiap kita merindukan mujizat Tuhan. Dan di dalam video ini saudara akan dibacakan kepada saudara ayat-ayat emas tentang mujizat Allah, untuk meneguhkan iman saudara bahwa mujizat masih ada. Kalau saat ini mungkin kehidupan saudara sulit, hidup saudara berat, percayalah bahwa mujizat Allah masih ada. Demikian firman Tuhan. Markus pasal 10 ayat 27. Firman Allah berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara, firman Allah di dalam Markus 10 ayat 27 ini menegaskan bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Mungkin ada kondisi yang saat ini bagi pikiran kita sudah sangat mustahil, sudah sangat tidak mungkin. Tetapi firman Allah ini menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya saat ini Tuhan, saudara, apapun kondisi saudara, percayalah kepada Tuhan bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Mujizat masih ada karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, firman Allah menegaskan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Saudara, firman Allah menegaskan di dalam Markus 9 ini saudara, bahwa kalau kita percaya
tidak ada juga yang mustahil. Di mana pada waktu itu ada seorang ayah yang anaknya kerasukan, dan dia meminta Yesus bahwa jika Yesus dapat, dia memohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya, melepaskan anaknya dari pengaruh roh jahat. Lalu Yesus berkata, "Kamu berkata jika engkau dapat." Lalu dia menegaskan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di sini saudara, Yesus menegaskan bahwa bukan apakah Tuhan dapat, bukan mungkin Tuhan dapat, tetapi Tuhan pasti dapat. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita percaya atau tidak. Tuhan pasti bisa, Tuhan pasti sanggup karena Tuhan berkuasa, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang menjadi masalahnya apakah kita percaya. Dan Yesus membuktikan saudara bahwa roh jahat pun Dia usir dari anak itu, dan Dia membebaskan anak itu, Dia melepaskan anak itu sebagai bukti bahwa tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya, tidak ada yang mustahil. Lalu kemudian selanjutnya, Lukas 18 ayat 27 saudara. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kembali saudara, mujizat masih ada. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Apapun keadaan kita hari ini, apapun situasi dan kondisi kita hari ini, seberapa mustahil, seberapa tidak mungkinnya pun itu, dengar firman Tuhan ini saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi kondisi itu, sangat mustahil, sangat tidak mungkin untuk berubah kondisi keadaan dan sebagainya. Tetapi dengar lagi, firman Allah ini dalam Lukas 18 ayat 27 berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Percaya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Selanjutnya Yeremia 32 ayat 27 berkata, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kali ini melalui firman-Nya dalam Yeremia 32 ayat 27, Allah melontarkan pertanyaan ketika Dia berkata bahwa sesungguhnya akulah Allah segala makhluk. Segala sesuatu, seruas semesta alam, langit dan bumi, segala yang ada, itu oleh karena Dia ciptakan, itu ada dalam kuasanya, itu ada dalam otoritasnya, itu ada dalam kendalinya. Dan kemudian Dia bertanya, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Hari ini, apa jawaban kita? Yang benar adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Kalau bumi dan langit pun ada dalam kuasanya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya mari kita terus percaya, mari kita terus berserah kepada Dia yang berkuasa, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mujizat masih ada. Selanjutnya saudara, Lukas 1 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini peristiwanya tentang Maria dijumpai oleh malaikat untuk menyampaikan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Lalu kemudian dengan kondisi yang ada, dia masih gadis, bagi manusia itu mustahil. Lalu kemudian malaikat Allah itu menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika mendengar kalimat itu, Maria berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, saudara. Bagian kita adalah taat, berserah kepada Tuhan seperti Maria. Sangat tidak masuk akal, sangat tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena itu sudah merupakan rancangan Allah dari kekekalan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya Dia berkata, Maria berkata, jadilah kepadaku sesuai dengan firman Tuhan itu. Saudara, hari ini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
apapun kondisinya dalam hidup kita. Yang menjadi bagian kita seharusnya adalah berserah kepada Tuhan. Biarkan Dia yang campur tangan, biarkan Dia yang bertindak. Ayat emas selanjutnya, saudara, Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kembali saudara, mujizat masih ada. Kembali di dalam Matius pasal 19 ayat 26 ditegaskan bahwa bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayat emas selanjutnya, saudara, Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, firman Allah di sini juga menegaskan tentang kemahakuasaan Tuhan dan kepercayaan kita, bahwa Allah bertindak melalui iman kita. Jika ada iman kita sebesar biji sesawi saja, maka kuasa Allah akan bekerja. Bahkan ketika kita berkata kepada gunung ini, pindahlah, takkan ada yang mustahil bagimu. Gunung itu pun akan pindah. Kalimat itu dipakai untuk menegaskan bahwa kuasa yang dahsyat, perkara yang besar akan terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan, karena kuasanya lah yang akan bekerja, kuasanya lah yang akan bertindak, melakukan mujizat bagi kita ketika kita percaya kepada Dia. Kemudian ayat emas yang terakhir, saudara, tentang mujizat. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini peristiwanya satu kali ketika Yesus mengutuk pohon ara, saudara. Akhirnya pohon ara itu kering. Dan besok harinya ketika Yesus dan murid-muridnya lewat di situ, murid-muridnya heran karena pohon ara itu kering, dan mereka mengingat Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan akhirnya mereka terheran-heran dan takjub akan apa yang mereka lihat di hadapan mata mereka. Kemudian Yesus berkata bahwa sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat kepada pohon ara itu, tetapi bahkan kepada gunung ini engkau berkata, beranjak tercampak ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Kembali, bahasa yang menggambarkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan akan bekerja ketika kita hidup dalam iman, saudara, bahwa gunung pun akan beranjak. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita lihat semua ayat-ayat emas ini tadi, saudara, bahwa mujizat itu terjadi oleh karena kemahakuasaan Tuhan, dan mujizat itu terjadi dan dilakukan oleh Tuhan ketika kita percaya dan beriman kepada Dia, percaya bahwa Dia sanggup melakukannya. Jika saudara rindu mengalami mujizat, mari imani firman Tuhan ini, hiduplah dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat firman Tuhan tentang mujizat masih ada, tentang kuasa Allah yang akan mengerjakan mujizat, tentang kita yang harus hidup dalam iman supaya mujizat Allah terjadi. Mari kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita alami janji firman Tuhan dan kita alami mujizat di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam satu kondisi yang sangat membutuhkan mujizat-Mu. Mereka perlu mujizat-Mu, mereka perlu kuasa-Mu. Bahkan secara manusia, secara pikiran manusia sudah sangat mustahil.
Secara pikiran manusia sudah sangat tidak mungkin. Tetapi hari ini kami sudah belajar dari ayat-ayat emas firman Tuhan tentang mujizat, bahwa bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagian kami adalah percaya, dan bagianmu adalah menyatakan kuasamu yang tidak terbatas itu, dan akhirnya mujizat terjadi. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anakmu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu dalam hal apa mereka membutuhkan mujizat. Hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, berkati setiap anak-anakmu Bapa. Nyatakan mujizatmu bagi anak-anakmu ya Tuhan. Nyatakan kuasamu bagi anak-anakmu. Dan kau jamah setiap anak-anakmu, ajar mereka beriman. Ajar mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Allah sanggup, bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anakmu saat ini. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Wujudkan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Kalau mereka sakit, nyatakan mujizat kesembuhan. Kalau mereka kekurangan, nyatakan mujizat berkat berlimpah. Kalau mereka mengalami masalah, nyatakan mujizat, angkat segala masalah persoalan mereka. Di mana mereka butuh mujizat, kerjakanlah mujizat-Mu di sana. Anak-anakmu menerima mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah dikuatkan, diberkati dan diteguhkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara punya beban, mungkin saudara punya penyakit atau apapun yang saudara rindu, naikkan dan doakan di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, iman yang benar, dan berdoalah terus dalam ketekunan. Tuhan pasti akan menjawab setiap kita. Saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita bersyukur. Naikkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang tahu dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat waktu ini Bapa. Kami akan kembali menaikkan doa kami, namun sebelumnya kami rindu memuji Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Agunglah Engkau ya Allah kami. Mulialah nama-Mu ya Allah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu saat ini bersyukur di hadapan-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Terlebih dahulu, saya rindu saat ini saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini saudara punya pergumulan pribadi, punya beban dan persoalan pribadi. Saudara, mari mulai naikkan kata-kata doa permohonan atas segala masalah, persoalan dan kerinduan saudara. Saya menopang saudara di dalam doa, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa mereka, menaikkan permohonan mereka. Tuhan, atas segala beban persoalan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Campur tangan-Mu atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khususnya buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan, jamah tubuh yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Engkau Allah yang menciptakan tubuh kami. Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan mujizat dan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun penyakit mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung. Tuhan campur tangan, mengerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan campur tangan-Mu, mengerjakan mujizat apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau kerjakan mujizat dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu mungkin saat ini ada yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, biarlah Engkau menjamin kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat, Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam komentar video ini. Saudara tuliskan kesaksian saudara dalam nama Yesus. Ataupun mungkin esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat, silahkan saksikan mujizat Tuhan, supaya Tuhan melakukan lebih banyak mujizat ketika saudara menyaksikan dan menghargai mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dan mengerjakan mujizat dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi profesi saudara, apapun yang menjadi profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau yang mengenal anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan mereka, saya berdoa Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa bagi para petani, Tuhan jamah, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Mereka lah orang-orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani ya Tuhan. Berkati mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, dan biarlah apa yang mereka kerjakan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kami berdoa bagi para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu para pegawai. Berkati mereka untuk melakukan yang terbaik, dan Tuhan membela mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang mempromosikan mereka dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, bahkan para buruh ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat mereka dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para medis dalam nama Yesus. Kau yang memakai mereka untuk kesehatan jiwa-jiwa. Berkati tangan mereka, urapi tangan mereka dalam merawat para pasien dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan di masa pandemi ini Tuhan tetap menjaga, melindungi anak-anak-Mu. Berkati para PNS juga, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Berkati para pensiunan, Tuhan juga yang membela mereka. Tuhan tetap campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati tentara, polisi, para guru, semuanya, bidang apapun mereka mengabdi, bekerja, honorer, Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati mereka semuanya dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, berkati semua anak-anak-Mu dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan hamba berdoa jika masih ada anak-anak-Mu yang masih menganggur saat ini, Tuhan bela anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi pekerjaan bagi mereka, atau Engkau yang memberi hikmat bagi mereka untuk membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan. Para pengusaha, para pebisnis, para pedagang, apapun bidang usaha mereka, apapun bidang bisnis mereka, Tuhan yang memberkati, jadikan mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi ekonomi anak-anak-Mu, Tuhan yang mengangkat derajat ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biar ekonomi anak-anak-Mu semakin berkembang, sehingga kebutuhan mereka tercukupi, kebutuhan keluarga mereka tercukupi. Bahkan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Karena dengan keluarga yang diberkati, anak-anak-Mu akan semakin diberkati. Mereka akan semakin semangat untuk bekerja. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, kami juga terus berdoa bagi bangsa kami tercinta. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami tercinta ini. Kami rindu Indonesia semakin jaya, Indonesia semakin maju. Berkati ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya ya Tuhan. Berkati semua yang berperan untuk memimpin di bangsa ini. Berkati semuanya melakukan yang terbaik, dan berkati semuanya kami rakyat bangsa ini untuk bersama-sama pemerintah memajukan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya ke depan bangsa kami akan semakin maju dan berkembang. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin maju dan semakin meningkat ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga masyarakat juga semakin berkembang, semakin sejahtera. Berkati keamanan bangsa kami dalam nama Yesus. Biar Indonesia tetap aman, damai dan tentram. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Berkati kemajuan bangsa kami ini dalam bidang apapun. Biarlah semuanya semakin berkembang karena anak-anak-Mu semakin kreatif ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa khususnya bagi gereja-Mu di bangsa ini. Gereja-Mu punya peran yang sangat besar untuk membawa umat-umat di bangsa ini, untuk membawa masyarakat bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya berkati gereja-Mu secara keseluruhan, berkati gereja-gereja lokal, berkati semua organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin-pemimpin gereja, para pejabat-pejabat gereja. Biar semuanya fokus untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya ya Tuhan. Kami rindu pandemi yang ada saat ini semakin berhenti ya Tuhan. Biarlah virus semakin dijauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya bangsa ini ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat kesempatan ini. Kami bisa berdoa bersama, menaikkan topik-topik doa anak-anak-Mu, menaikkan doa syafaat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita percaya doa-doa kita sudah didengarkan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saat ini, kalau saudara belum mensubscribe channel renungan ini, silakan di-subscribe,
Lihat tanda subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan. Dan saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.